Thank you for coming to our Selamat malam, class teman-teman. of the Selamat datang series di kelas kita. Bringing Wisdom to Life. Di seri This di is very seri exciting ini, that we have ini luar biasa closed the course sekali. so far. I would like to introduce this Saya morning or this ingin evening to all of mengenalkan you, pada pagi hari ini, Sylvia. Sylvia. Thank you so much for coming Terima back for the kasih second time atas datang to di kelas ini this untuk yang kedua series. kalinya. She was one of Di the seri teachers, ini, the dia adalah previous salah satu teachers that guru started this series yang with us. You yang have seen bersama dengan her kita. class with Alex Kit- Rivas. Kita I telah invite melihat, you to telah go to her platform and mengadakan look for the kelas recording. bersama The class Alex, is there and was amazing. dan Was about kelasnya luar meditation. biasa sekali. Dan And waktu itu adalah she tentang gave an meditasi. extraordinary class and give Jadi a lot kelas of yang good luar biasa advices. sekali. So I highly recommend Dia you to telah memberikan go and banyak check out her class. nasihat-nasihat. And also I want to introduce this Dan morning or saya this juga ingin week mengenalkan to one of my pagi hari dearest ini teachers, Venerable guru Gelsey. saya yang sangat Thank you so cintain. much for joining this morning or Terima this kasih evening. karena telah She bergabung was dengan saya the pagi director, ini. one of the Dia adalah directors of direktur Diamond Mountain dari Retreat Diamond Center, Mountain and I have Retreat the pleasure Center, to dan say saya that I lived mempunyai with her kebahagiaan a few untuk years ago, and uh, the time kenal that dengan I dia spent with her beberapa tahun changed my yang life. lalu. So thank you very much for Jadi always terima teaching kasih and always karena serving. dengan I don't want to take more time of ajarannya. this precious class, so Saya thank you tidak very akan much. mengambil banyak waktu lagi dari kelas Let's yang use the powers. penting ini. Thank you, Ale. Terima kasih, Thank Ale. you very much. Terima kasih Shall I banyak start, sekali. dear Venerable Saya Gelse? Yes, Venerable Okay. Gelse, apakah saya harus So, mulai? Oh ya, thank you, silakan. dear friends, so Terima much kasih for being teman-teman. here. Terima kasih It's karena so telah nice berada di to see sini. you all and Em, reconnect with Saya each sangat other across the bahagia sekali bisa continents. ketemu dengan Thank kalian you, semua dari berbagai dear negara. ACI Terima volunteers and kasih kepada volunteer ACI dari employees ACI, for inviting us and for dan all terima your kasih hard atas work, undangannya the untuk chances you're kepada giving kami untuk us to datang, study dan cara Buddhist Dharma dan is invaluable, really. undangan kepada Thank you, kami dear untuk bisa translators. di sini. You Terima made it kasih possible for semua everyone to join. translasinya. Kalian semua And memudahkan semua orang untuk bisa to berjoin dengan dear kita. Venerable Terima Gyaltsen kasih for kepada the yang book yang you tercinta, wrote about Venerable the book. Gelsi, That tentang helped buku yang me getting ditulis. to understand the Ini telah theory of the membuat practice a lot saya better. untuk mengerti And lebih it is baik also the tentang title of praktek our ini. talk today. Dan ini Make juga your adalah dreams come true. judul dari So kelas at the malam ini, beginning, I will bagaimana try to membuat sell mimpian some kita your menjadi idea to do kenyataan. your book. And then Venerable Gyaltsen will talk Dan about nanti specific ways to do it. And then we Venerable will Gelsi focus akan on your menjelaskan questions and share dan tips and tricks. akan bisa We have menjawab already got some pertanyaan-pertanyaan. good questions, Kita and udah banyak you are dapat welcome to put your questions in pertanyaan-pertanyaan. the Kalian chat. silakan yang ada So pertanyaan bisa I di- started with diketik. the book in September Saya mulai buku 2005, ini and for the September last almost 18 2005 years, dan in sudah this gift 18 tahun. I love Saya this tidak pernah practice, and I'm extremely nggak grateful mengisi, for dan this saya sangat precious bersyukur tool. sekali So, tentang alat to the yang sangat indah translators, ini. if Kepada translasinya, my pace is kalau too kecepatan fast, saya please let me know. sangat cepat, harap kasih tahu kepada So, saya. back then, when I was Jadi a waktu itu, freelancer, pada waktu saya masih my freelancer, finances were going waktu up itu and keuangan down. saya juga naik So turun. sometimes I had Jadi really good kadang-kadang jobs, and saya sometimes I didn't, dapat and it was kerjaan yang exhausting. bagus, kadang juga So nggak ada. luckily, a friend gave me the Jadi Diamond Cutter, kemudian ada because satu which is teman such yang a famous book, mengenalkan saya and dengan I buku learned Diamond Cutter the dari Casey seeds. Michael, dan kemudian saya So belajar mengenai bibit. he recommends picking Kemudian dia 3 bibits merekomendasikan and 3 work masalah. those for some Eh, time on melak- the 6 times book. 3 Lakukan problems, ini, praktek twice a ini day, 3 6 problem, sessions, right? 6 So entry, it's 6 a big masukan book di with buku 3 6 kali. correlations from the Ada 3 Diamond Cutter. korelasi yang dari And buku I Diamond started to Cutter. work on wealth Jadi saya and a mulai good job bekerja tentang environment. And after kekayaan. 7 months,
Setelah had 7 at the bulan same saya company I punya really liked, and I punya still pekerjaan work di there. satu perusahaan dan sampai sekarang saya masih I kerja had di situ. a beautiful and Dan saya very mempunyai, interesting career. I karier learned a yang lot. sangat indah sekali I dan feel menarik. flexible with Saya my banyak time, the job, belajar, saya sangat and with an fleksibel di waktunya entrepreneur. So dan I'm working pekerjaan with ini, our foundation, which membayar dengan bagus enables me sekali. to help many people in a Dan conventional way. kerjaan So ini bisa membuat this saya is why menjadi I'm very grateful sangat to this bersyukur practice and why I tentang never praktek stopped. ini dan karena itu saya tidak pernah Now berhenti. let's talk Coba for a sekarang moment about kita seeds. bicarakan tentang bibit. Everyone knows the plant, Semua pasti tahu tentang so pena, they know that jadi everything comes from tahu seeds, and bahwa we are semuanya planting new datang seeds dari all the bibit dan time. kita akan selalu 65 tanam per bibit finger tiap snap. kali, 65 But kali setiap there are differences setiap in the eh, intensity and the detik. strength of seeds. Nah, ini kemudian kita Because mengomongkan they secara have kekuatan dari bibit overall itu those tadi. seeds ripen, Jadi and bagaimana bibit according itu to bisa English wisdom text, matang it has dan also an impact menurut on when, in which time di the seed buku kuno ripens. itu So ada we plant a waktunya seed just by thinking. kapan Having a untuk thought ripens the eh, seed. Let's take an example. matang. Mm, Coba kita ambil I satu see contoh. someone sitting on a street Misalnya saya lihat who wants to seseorang pay duduk di for money. pinggir jalan, That's a sweet musim guy, dingin minta duit. and Oh, in mungkin half saya an pikir hour itu I forget orang about baik. him. Kemudian saya lewat dan saya lupa That's tentang dia. planting a seed in Itu the mind. itu telah menanam Often bibit a di very pikiran strong saya, seed. tapi nggak begitu The kuat. mere thought is creating what we call raw or Pikiran primary karma. itu menyebabkan Primary satu karma yang because dibilang it karma comes first mentah. and it Dibilang triggers primary a karena couple of dia datang actions dulu, to do kemudian or men-trigger says. untuk suatu aksi So untuk melakukan the sesuatu thought lainnya. causes me to do something. Jadi satu pikiran I itu, decide to walk. Of course, you me- can give the person a little jadi money. pikiran itu yang First, membuat saya untuk jalan the seed is dan stronger because kalau there saya is more stop dan interaction with the kemudian saya flow, memberi, right? itu akan But membuat bibit yang to lebih kuat. create a Tetapi untuk really powerful menciptakan seed, satu bibit a yang luar very biasa strong sekali, seed, sesuatu we bibit have yang to sangat kuat throw a sekali, kita couple of harus more ingredients. memberikan beberapa Consciously, ingredient to lainnya. help this Satu, specific person, tapi saya harus I mau would like membantu orang ini. Jadi itu. I want to Mem- help Kemudian because I saya feel mau a membantu passion for that karena saya person. mempunyai satu That's compassion, our cinta kasih. motivation, Itu which is adalah very powerful. motivasi kita. Itu yang komponen yang sangat That's luar biasa why I sekali. stop Dan at kemudian kira anybody pada or waktu saya stop jacket dan or soup, whatever. memberi It's uang cosmetics. atau sup And of atau course, jaket itu then we aksinya. take our Jadi finger, kemudian yang keempat, and of course, then jari keempat, the dan very pastinya important ingredient yang paling is penting to adalah avoid and to feel happy untuk about it. untuk And merasa happy tentang itu tadi. creating a Dan itu powerful akan seed bisa membuat is what the bibit book helps yang you kuat to do. sekali. 6 Yang mana times buku a day. ini 6 kali, buku So 6 with kali every entry, ditulis you are setiap planting entry, powerful seeds. kamu Your to-do, menanam bibit yang luar biasa. so Yo the to do, third, jadi what yang you have ketiga, to do yang is the kita plan. harus You lakukan need itu to adalah know rencananya, with plannya. Itu whom, apa yang how, mau kamu and lakukan kepada then you're siapa dan happy kapan. about Dan it. kemudian kamu The harus last happy entry tentang itu. or in the Dan kemudian evening when you're entry summarizing. berikutnya pada So waktu malam. Jadi every entry tiap has masukan di also buku ini a coffee meditation built ada in with the plus. coffee meditation-nya And di is a plus itu full tadi. technique Jadi to adalah plant a satu teknik powerful penuh seed, a full untuk powerful menanam bibit yang luar session. biasa sekali. Jadi 4 So, jalan. and because if you Karena read the book, kalau then kalian you already melakukan have buku the ini, kalian sudah motivation to mempunyai plant satu good seeds. motivasi untuk menanam bibit yang luar So biasa sekali. that's what Jadi the book does itu for you. adalah buku Not itu once a week, untuk but kalian. 6 Bukan times setiap a day. minggu, And tapi in 6 kali all per the hari areas of dan your di life. semua It area has di an kehidupan impact kalian. on Ini all mempunyai aspects impact when di you semua have a pause aspek and pada you do waktu the kalian technique. menjaga sumpah kalian dan menjaga 10 virtue. And here is Dan another ini benefit adalah of yang 6 times a week. kecantikan lainnya dari 6 buku, You're buku 6 kali. removing the energy of a bad Kalian deed by akan processing it. mengurangi bibit buruk It dengan
mengkonfes atau mengakui apa yang jelek yang telah dilakukan. Karena kita semua manusia dan kadang-kadang kita melakukan kesalahan. Dari waktu kita mengaku salah kita, kalau kalian mau, kalian bisa jadikan kepada to do sebagai counterbalance-nya. Jadi ini ini teknik yang luar biasa sekali ini, buku 6 kali ini membantu kita untuk bisa menjaga satu mental hygiene, jadi kebersihan mental, supaya kita punya mental itu benar dan peaceful, supaya kita bisa menciptakan powerful, bibit-bibit bagus yang luar biasa sekali. Kemudian pada waktu kita memikirkan, eee, saya saya rasa ini adalah satu jalan yang jenius sekali untuk menanam bibit, untuk mempunyai satu pikiran yang kuat sekali, untuk mempunyai kebersihan mental, mental hygiene. Jadi ada satu yang penting harus ingat, Geshe-la sangat jelas sekali tentang apa yang harus kita lakukan untuk supaya bisa melihat kekosongan secara direct, secara langsung. Coba saya ada beberapa menit, coba teman-teman, coba diketik di chat apa yang Geshe-la rekomendasikan. Meditasi, ya itu nomor satu meditasi. Slow. Jadi apa yang direkomendasikan oleh Geshe-la kepada kita, kita selalu apa yang harus kita lakukan supaya kita bisa melihat kekosongan secara langsung. Satu adalah meditasi, terutama Jinjindrak meditasi. Good deeds, ya. Melayani mereka yang memerlukan. Melayani mereka yang memerlukan. Ini ada yang bahasa Chinese, sayang sekali saya tidak bisa membaca. Yoga, ya. Yoga bukan untuk di sini, tapi bagus sekali. Oh, kalian perlu satu guru, guru kita, serve lama, Six Time Books, ya terima kasih. Ini karena semua meditasi, Jinjindrak meditasi harus kemudian lakukan Six Time Books, kemudian cari guru kalian dan layani guru dan layani orang yang memerlukan bantuan. Dan sekarang saya ingin tahu sekali Venerable Gelsey bagaimana. Terima kasih Sylvia, inspirasinya kenapa kita harus melakukan buku 6 kali ini. Ini luar biasa sekali hasilnya di kehidupan kita dan untuk di dunia di sekeliling kita, supaya kita bisa melihat kekosongan secara langsung, supaya kita bisa menjadi makhluk yang mencapai kesempurnaan. Jadi supaya kita bisa mencapai kesempurnaan dan kita bisa akhirnya membantu semua makhluk di seluruh semesta hanya dengan buku kecil ini tadi. Jadi Sylvia bilang hanya perlu 3 hal untuk mereview di buku untuk 6 kali setiap hari. Salah satu dari pertanyaan adalah bagaimana kita bisa melakukannya. Susah sekali melakukan 6 kali. Jadi saya akan berbagi apa yang saya lakukan. Dan saya masih melakukan ini sebenarnya. Jadi saya memasukkan ini kehidupan sehari-hari. Pada waktu saya melakukan satu hal ke hal lainnya.
Contohnya pada waktu saya di pagi saya minum tea dan untuk itu saya akan mulai menulis di buku saya dan itu adalah, entry yang pertama. Kemudian saya ada makan pagi, kira-kira agak lama sebentar, kira-kira beberapa jam kemudian. Jadi saya akan melakukan entry yang berikutnya, ini udah entry yang kedua. Kemudian saya ada makan siang, itu udah 3. Kemudian waktu saya mulai kerja, itu udah entry keempat. Kemudian saya makan malam, 5 dan sebelum saya tidur, itu udah 6. Jadi saya ikut ritmenya hari-hari saya untuk supaya saya bisa tetap melakukan buku ini. Jadi saya nggak perlu melakukan pasang alarm di telepon saya supaya mengingatkan saya setiap 2 jam atau saya harus ada plan yang besar sekali karena ini sudah masuk kehidupan sehari-hari. Jadi pada waktu transisi, yang spesifik, di tiap hari saya lakukan pada waktu saat itu. Jadi coba coba, eee, bisa lakukan seperti ini. Eee, jadi supaya ritmenya kalian dengan ritme 6 buku ini bisa digabung supaya lebih mudah untuk atau punya alarm di telepon, oh bunyi, oh sekarang udah waktunya nulis 6 dan kemudian kalian mungkin di tengah-tengah lakukan sesuatu, kemudian atau mungkin kalian lupa dan jadi kadang-kadang nggak menyenangkan begitu. Jadi gunakan ritme dari kehidupan kalian sehari-hari. Desmond bilang, including toilet break tuh. Jadi coba pikirkan apa, personal rhythm kalian dan ingatkan kalian pada waktu kalian melakukan transisi ini, "Oh, sekarang saya bisa melakukan entry dari 6 buku 6 kali ini." Kalau ada orang yang bingung pada di kerja, kenapa kok setiap 2 jam nulis di kerjaan. Casey Michael pernah menceritakan satu kelas, pada waktu pergi ke toilet, dia melakukan buku six times book-nya di dalam toilet. Jadi pada waktu kalian melakukan break untuk, kebutuhan biologi, misalnya ke toilet atau stretching, eee, dan kemudian kalian bisa melakukan buku kalian di situ dan kalian bisa melakukan dalam kondisi private. Jadi apa? Seperti yang Sylvia bilang, kalian bisa melakukan 3 hal yang sangat berat sekali yang kalian ingin energinya berubah. Misalnya seperti contohnya dia ingin menjadi lebih konsisten di pekerjaan dan dia ingin pergi untuk ingin kerja dengan orang yang dia sangat inginkan. Kita juga bisa menggunakan kalau kita mempunyai sumpah itu atau mungkin 10 bibit bagus atau 10 virtue atau 10 yang jelek, kita juga bisa menggunakannya dengan mulai dengan sumpah itu atau mungkin kita masukkan, vow kita di situ, atau kita bisa masukkan bodhisatwa vow kita di situ, sumpah bodhisatwa. Apakah kita mempunyai Diamond Way vow, kita juga bisa memasukkan di situ. Tapi kita tidak menambah, banyak vow setiap harinya, tapi kita hanya melakukan 6. Kenapa 6? Karena supaya kita bisa mengecek situasi hati kita dan pikiran kita hanya 6 kali satu hari. Kita terbungkus, sibuk kesibukan kita ribut ini, ribet itu, kita sibuk, kita nggak pernah check in di mana hati kita ada. Dan praktek ini akan banyak membantu kita untuk mengecek dan mengingatkan kita. Jadi apa yang sebetulnya kita lakukan,
dan kenapa kita melakukan hal So ini. we can check in at Jadi any kita selalu moment cek ini in the di day kapan aja with di where our selama satu hari, minds and hearts are. di mana pikiran kita dan di mana And hati what does kita. that do? Dan apa It ya itu makes yang us bisa much more membuat aware. kita terjadi dalam It makes kita, us itu bisa aware membuat kita of our menjadi world. lebih sadar It makes us terhadap aware dunia of kita, our membuat kita thoughts, sadar which of tentang course pikiran kita, is what creates dan our world. juga itu yang bisa So there's pikiran a kita yang basic menciptakan thing. dunia kita. Jadi And sangat basic sekali, when I sangat first got the dasar teaching, sekali pada I waktu was saya so mulai excited mengajar about ini. it Saya sangat senang sekali because I was having a really hard karena time saya waktu itu in mempunyai banyak marriage at that masalah. time, and Waktu I itu really wanted to perkawinan shift it. saya And I waktu ended itu up shifting saya it ingin to the point merubahnya. that I'm no Akhirnya longer saya married. I akhirnya was saya so benar-benar happy berubah. marriage. Jadi akhirnya saya mengakhirinya karena bukan satu perkawinan yang It indah was very powerful dan in a sangat way luar of biasa really helping me karena to see itu membantu where saya I untuk was bisa melihat losing apa yang saya ciptakan problems in sendiri. my own marriage. Problem-problem apa di What seeds pernikahan I was saya. Jadi planting, bibit which apa I yang wasn't aware of. saya telah tanam dan saya nggak And tahu, nggak sadar so waktu itu. this Jadi really helped me. jadi ini sangat And then banyak I got membantu very saya. excited about it. Jadi And makanya it saya has senang helped me sekali. ever since. Jadi saya selalu melakukan As buku I ini said, 6 kali sejak saat itu. when we check in with Jadi our pada waktu thoughts, kita mengecek we pikiran are kita, then able kita kemudian to bisa change the world untuk around us, since merubah all of dunia di sekeliling what kita we're dan experiencing apa yang and kita what we're alami seeing dan apa yang kita is lihat coming from our itu thoughts semua and datangnya how dari we pikiran react to kita them. dan bagaimana kita It's the practice bereaksi then, tentang itu tadi. once you get to know your Jadi own mind, pada waktu kalian it can tahu give us pikiran courage kalian and sendiri, strength. itu It can akan memberikan lower satu courage dan satu our mental kekuatan karena affliction kita bisa mengatasi bit by semua bit, mental afliksi step kita by sedikit step. by sedikit, step by step, And dan as Sylvia and I dan have seperti discussed, and Sylvia I'm sure bisa other people bilang on dan this banyak chat, orang-orang yang ada di chat ini, this itu stuff works, right? That's what hal we ini should put sangat our bekerja, t-shirts on today. ada This hasilnya. stuff This works. stuff works. So Artinya in one practice, ini you ada have hasilnya. Jadi di the praktek ini kalian ada bibit, emptiness ada kekosongan, and how to become an enlightened being. dan In bagaimana one caranya very menjadi simple makhluk way. yang sempurna What do dengan you hal do? praktek yang sangat mudah sekali. Jadi You apa yang kalian lakukan? say, Sylvia, give me something you want to Sylvia, work on. kasih tahu apa yang kamu mau Unmute yourself. lakukan. So one of the questions Salah was satu with pertanyaan waktu anger. itu That was adalah yeah. bagaimana mengatasi Participants' kemarahan. Ada questions. satu partisipan tanya Thank soal you. Let's marah. start Oh, with terima that. kasih. Mari So kita mulai dengan ini. there's different kinds of anger, right? Ada beberapa banyak jenis There's this kemarahan big kan. general anger, which Ada doesn't have to do with kemarahan it. It yang has to do with besar. I Apa want yang something terjadi? to Oh, be ini a karena certain saya way, mau and it's sesuatu not di the way I want it. sesuatu At least seperti yang that's saya how maui dan I ini nggak started sesuai getting dengan angry. yang saya maui, makanya saya jadi marah. Saya I mau, want now, mau sekarang, me, me, aku, right? saya. That's the way I Jadi experience it. And itu it's yang not saya always, alamin. Jadi and nggak so I terjadi. get frustrated Jadi saya and angry. frustasi dan kemudian And marah. so Jadi you kalian start bisa with mulai what dengan the thing apa was yang that made you angry, or apa yang who membuat it kalian was. marah atau siapa itu. That would be what you Itu can work akan on. That's what I bisa work on. mulai Being dikerjain. angry at my boss. Misalnya marah dengan bos saya. Then Kemudian we're gonna see kita akan bisa melihat why was I angry? kenapa saya marah. And we're not gonna just write down Dan I was kita angry tidak at akan my hanya boss. menulis bahwa saya marah dengan bos saya. And we're not just Dan gonna write kita down juga tidak hanya menulis was bahwa nice to my boss. saya But it's baik a dengan bos saya. little bit Tapi further. kita akan melakukan Okay, ini so lebih a dari positive itu. thing Dan was I
Dan kita akan, waktu saya marah kepada bos saya, dan saya mau, dan kalian mau membuang rasa marah ini, kalian mesti apa yang kalian lakukan yang telah baik kepada bos kalian atau kepada orang lain. Nah, itu adalah positifnya. Oh, saya telah baik. Saya memang marah sama bos saya, tapi saya baik ke Sylvia. Jadi itu positive thing. Ya, oh ya, saya memang marah sama bos saya, tapi saya baik ke Sylvia. Dan itu positif. Ya, kita punya sesuatu yang kita ingin atasi, kita punya sesuatu yang punya positif, kemudian kita mempunyai sesuatu yang tidak kita lakukan. Saya nggak mau bilang ini negatif. Sebetulnya negatif itu adalah sesuatu yang melukai kita. Jadi bibit apa yang kita tanam untuk melukai kita, untuk melihat bahwa kita lihat roda dari karma ini berlangsung terus. Oh, saya ngomong jelek kepada bos saya. Enggak begitu bagus ngomongnya, enggak gitu baik. Jadi bibit apa itu yang telah tertanam? Jadi ini adalah bibit yang mana mereka akan melakukan hal itu kepada kamu dan kemudian kemarahan itu akan berlanjut. Kemudian kita mempunyai tuduh. Tuduh itu yang harus dilakukan. Itu mungkin di hal ini saya akan menjaga mulut saya tertutup, diam untuk 10 detik. Pada waktu saya mulai marah kepada bos saya. Jadi sesuatu yang kalian benar-benar bisa melakukan. Kemudian kalian bisa duduk di situ dan benar-benar hitung 10 detik. Jadi ini tuduh ini sangat penting sekali karena ini yang membuat kita memecahkan cycle itu tadi, lingkaran tadi, bahwa kita telah menciptakan. Meskipun hal itu untuk diam, mulut kita diam secara 10 detik. Ya, negatifnya tuduhnya itu membantu kita untuk purify. Jadi ada beberapa angka bagaimana caranya melakukan buku. Jadi ada penerangan yang lebih dalam. Mari mari kita mulai untuk pertanyaan. Jadi apa? Kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan bibit apa supaya kita bisa melakukan ini secara teratur, yaitu dengan membantu orang lain untuk melakukan ini secara teratur dan juga kita ikut berbahagia pada saat melihat orang lain melakukannya. Dan kita juga melakukan sesuatu secara teratur. Apakah kita contohnya adalah tidur atau mengantar anak ke sekolah. Jadi kita lihat dalam hidup kita hal apa yang tidak kita lakukan secara teratur tapi harusnya lakukan secara teratur dan kita perbaikin. Dan kemudian kita dedikasikan itu untuk bisa melakukan buku 6 kali ini atau 6 times book. Pikirkan bagaimana kita bisa memikirkan apa yang harus dilakukan sebaliknya untuk bisa melawan kecenderungan kita. Sangat penting untuk menentukan apa yang akan kita lakukan itu memang benar-benar bisa dilakukan. Jadi kita harus realistik dan kemudian jelas dan kemudian kita catat apakah itu benar-benar dilakukan pada saat kita sudah selesai melakukannya, benar-benar kita catat.
Jadi pada saat kita mencatat apa yang sudah kita lakukan, itu artinya kita sudah benar-benar melakukannya. Jadi pada saat Anda menuliskannya, itu Anda seperti berjanji pada diri Anda sendiri dan kepada dunia bahwa Anda sudah melakukan apa yang Anda lakukan. Jadi lakukan sesuatu yang jelas dan kecil aja. Jadi jangan membebanai Anda. Lakukan sesuatu yang memang benar-benar bisa Anda lakukan dan Anda lakukan dalam 2 jam ke depan. Sebagai contoh, saya pergi ke supermarket dan tetangga saya adalah ibu rumah tangga yang punya anak, terus dia harus punya anjing. Dan kemudian Anda bisa mencoba bertanya pada tetangga Anda apakah memerlukan sesuatu. Dan itu memberikan Anda menanam waktu lewat orang tersebut. Jadi Anda melakukan sesuatu yang akan Anda lakukan juga, tapi bisa sekalian dilakukan. Contohnya dengan mengunjungi seorang nenek, ya. Jadi, tapi Anda melakukannya secara konsisten. Dan itu menjadi bagian dari rencana apa yang akan Anda lakukan. Atau umpama Anda ada perselisihan dengan teman kantor, dan kemudian pikirkan tentang kualitas baik dari orang tersebut. Ada 10 kualitas baik yang bisa Anda dapat dari orang tersebut. Dan kemudian Anda merasa berbahagia untuk kebaikan dari orang lain. Dan itu menjadi jelas dan benar dilakukan. Jadi contohnya Anda, orang ini memang baik dan saya menyukainya. Jadi jangan membuat Anda merasa terbebani. Dan kemudian ada nasihat yang baik dari Arya Nagarjuna yang mengatakan bahwa jadi walaupun Anda melakukan hal-hal sederhana, tapi karena itu menjadi kebiasaan, karena itu dalam jangka panjang menjadi besar, dan hal besar membawa hal besar lainnya. Contohnya ngasih makan burung di jalan, terus dicatat, dan kemudian didedikasikan. Yang kasih makan burung tadi didedikasikan kepada pikiran besar. Anda bisa duduk sebentar, tutup mata Anda dan berpikir dengan menanam bibit mengasih makan burung. Anda mendedikasikan bahwa orang-orang akan selalu bisa terpenuhi kebutuhan makannya. Jadi Anda melakukan suatu hal yang indah tapi juga mudah dilakukan. Pertanyaan selanjutnya. Bagaimana untuk memastikan bahwa kita bisa melakukannya tepat waktu walaupun dalam saat sibuk di pekerjaan? Memang memudahkan kalau kita bisa melakukannya setiap 2 jam. Tapi kadang-kadang kan kita lagi ada meeting, lagi ada apa, bagaimana melakukannya pada saat seperti itu? Apakah kita selalu membawa 6 times book itu kemana-mana? Jawabannya adalah ya. Tentu saja Anda tidak akan membawa buku yang besar, yang berat ya. Anda bawa aja buku yang kecil. Nah, contohnya itu yang ditunjukkan oleh Sylvia. Dan ditaruh di tempat tertentu sehingga kita nggak harus selalu mencari-carinya. Dan juga cari buku yang lucu, yang menarik. Yang dipunyai oleh Jelsia itu kebetulan nggak ada di situ, tapi itu lucu bukunya, bagus gitu sampulnya. Cari sesuatu yang cantik ya. Dan Anda bisa menghadiahkan buku yang cantik kepada teman-teman Anda yang lain.
Dan kalau Anda sudah berusaha untuk mengikuti jam Anda, jam tubuh Anda supaya bisa melakukannya secara teratur. You're going to stop and have something to drink. So again, look at your personal rhythms. Memang kita harus mengikuti irama hidup kita supaya kita bisa menyisipkan jam itu sesuai dengan jam kita. Tapi cara yang terbaik adalah memang melakukannya setiap hari. Kalau sempat bolong sehari nggak apa-apa, tapi dimulai lagi segera. Atau kalau hari itu memang lagi sibuk banget, jangan terlalu kasar juga sama diri sendiri ya. Ya kalau bolong ya paling nggak rejoice karena Anda ingat. Jadi kalau nasihat dari Jelsia adalah ikuti irama hidup Anda. Di awal hidupnya, di awal melakukannya, Jelsia juga mengalami kesulitan, tapi dia lakukan terus. Tapi semakin melakukannya semakin sering, pikirannya semakin kreatif dan lebih fokus, sehingga tidak terlalu sulit. Memang kadang-kadang ada kesulitan, gimana ya ini apa hubungannya? Dan kemudian Anda tidak ingin mencatatnya karena merasa itu nggak pas. Biasanya di awal seperti itu. Tapi semakin Anda memahami ini dan semakin selaras, Anda akan bisa melakukannya dengan baik. Jadi Sylvia, bagaimana dengan memikirkan? Bagaimana kalau kita hanya memikirkannya tapi tidak mencatatnya? Apakah itu cukup berguna dibandingkan dengan menuliskannya? Dalam pengalaman saya, menurut Sylvia, kita tidak bisa melakukannya. Guru Santidewa dalam buku Joy of Living gentle walks and thoughts of helping others. Anda sebaiknya mengambil waktu untuk berpikir tentang bagaimana membantu orang lain. Nah, itu jenis kehidupan di mana pikiran Anda membantu Anda untuk fokus kepada pemenuhan janji Anda, dan kemudian 10 kebaikan, 6 kesempurnaan. Nah, semua itu sehingga pikiran Anda menjadi berbeda. Dalam kehidupan sehari-hari saya, dengan keluarga, dengan proyek-proyek, dengan tugas harian, dengan berbagai macam. Dan Six Time Book ini seperti tulang punggung dari perbuatan kebaikan atau dharma. Jadi, pertanyaan selanjutnya. Boleh ditambahkan? Kita mengawasi pikiran kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Kalau ada kekuatan yang bisa menuliskan dan melihat diri Anda, menuliskan apa yang Anda lakukan, hal-hal positif maupun hal-hal yang negatif, buat Jelsia, pikiran itu selalu bergerak. Karena kalau buat Jelsia seperti itu cara pikirannya selalu kemana-mana. Tapi dengan menuliskannya, itu menanamkan bibit yang berbeda daripada hanya sekedar memikirkannya. Dengan melihatnya di atas kertas. Dan juga pikiran untuk benar-benar mengakui apa yang Anda lakukan.
Dan Anda selalu bisa melihatnya kembali. Mungkin Anda bisa membaca buku tersebut dari 2 tahun yang lalu. Anda bisa lihat, aduh, oh ternyata saya masih berjuang dengan hal itu. Atau, oh saya sudah benar-benar berubah. Jadi, Jelsia benar-benar merekomendasikan supaya itu dicatat. Walaupun itu bentuknya digital juga nggak apa-apa. Jadi jangan hanya ada dalam pikiran, tapi juga melakukannya secara fisik. Dan itu menanam bibit yang jauh lebih kuat. Ya, itu tambahan dari Jelsia. Dan pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya mencatat kebahagiaan dan kesenangan? Itu pertanyaan yang pertama. Dan yang kedua adalah bagaimana untuk memastikan bahwa motivasi untuk menanam bibit itu sejalan dengan bibit yang ditanam. Ada orang yang pengen menulis tapi karena tujuannya tidak jelas, akhirnya penanaman bibitnya juga tidak pas. Jawabannya yang pertanyaan pertama tentang tujuan. Jadi tujuan ini memang harus selalu diperiksa. Apa sih yang mau kita capai? Apa tujuan kita? Dan itu sangat penting untuk menjadi jelas. Karena kalau nggak jelas, itu nanti juga menghasilkan bibit yang nggak jelas. Nah, bagaimana kita bisa dapat tujuan yang jelas? Kita harus bermeditasi, bantu orang lain untuk mencapai tujuan mereka, dan dedikasikan agar Anda memiliki tujuan yang jelas. Itu awalnya. Dan itu bisa dilakukan dengan menggunakan 6 times book juga. Dan kemudian lakukan 4 langkah, 4 steps. Bantu orang lain, tanam bibitnya, dan Anda akan mendapatkan kejelasan dalam pikiran kita. Ada 2 cara. Satu, belajar bibitnya itu apa, untuk melihat korelasinya, untuk mendapatkan tujuan yang kita mau. Dan kemudian lihat hubungannya dalam pikiran kita. Karena itu merupakan bibit yang kuat. Kalau tujuan saya, katakanlah, saya baru saja membangun rumah. Dan kemudian saya berada di rumah saya yang baru, apa yang saya lakukan? Saya bantu orang lain membangun rumah. Jadi bibit apa yang saya tanam? Yaitu saya membantu orang yang ingin sedang membangun rumahnya. Membantu orang yang berhubungan dengan membangun rumah. Jadi melihat hubungan ini dengan membantu orang lain mendapatkan apa yang mereka inginkan, itu sudah menanam bibit. Tapi pertama adalah tentukan apa yang kita mau. Dan bagaimana kita bisa mencatat semua. Bagaimana kita bisa mencatat kebahagiaan kita dan kesenangan kita. Satu hal, dalam buku 6 times ini kita ada 6 hal yang bisa kita catat, yang hal-hal positif yang bisa kita catat. Jadi ditaruh aja di situ dan kemudian kasih tanda sudah dilakukan. Dan pada saat Anda melakukannya, Anda bisa melihat hal-hal positif apa yang terjadi dalam hidup Anda. Dan kalau ada hal khusus yang ingin Anda rayakan, taruh itu di bagian paling atas di buku Anda. Dan itu menjadi hal ketujuh yang dilakukan. Termasuk juga yang kebahagiaan dan kesenangan. Dan di akhir hari, Anda juga bisa melihat kembali kepada daftar yang Anda buat. Hal-hal
yang membuat Anda merasa senang, hal-hal yang membuat orang lain merasa senang, dan Anda bisa rejoice, bisa ikut berbahagia dengan hal tersebut. Saya tahu bahwa untuk rejoice itu bisa menjadi suatu hal yang sulit untuk orang lain, tapi sangat penting buat kita untuk bisa merayakan keberhasilan itu. Dan Anda bisa mencari teman untuk bisa sama-sama merayakan kebahagiaan tersebut. Jadi Anda bisa mendapatkan teman untuk bisa sama-sama melakukan 6 times book. Itu akan sangat membantu Anda. Sylvia, silakan. Saya akan membacakan pertanyaannya. Ada sumpah yang mengatakan, pada saat kita membaca sesuatu, katakanlah membaca Dharma, dan melihatnya sebagai Dharma. Seperti kita menonton film, dan kita melihat perbuatan Dharma, dan kemudian kita bertanya, bagaimana dengan kalau tulisan digital? Nah, bagaimana kita memastikan bahwa kita tidak memperlakukannya secara salah? Jadi bagaimana kita bisa menghubungkan diri kita dengan sumpah itu yang tertulis secara elektronik? Contohnya di sini adalah sumpah yang berhubungan dengan naskah tertulis, karena naskah ini tertulis dalam bentuk apapun, tidak penting dalam bentuk apapun, itu berlaku untuk dalam segala hal. Jadi menghormati sesuatu itu adalah sikap tentang bagaimana Anda memikirkannya. Apakah Anda melakukannya secara digital? Ya, kita tahu bahwa ini merupakan alat yang sangat jenius yang diberikan oleh Jason Michael. Dan Anda bisa menghormatinya, menghargainya. Nah, itu sikap Anda terhadap benda tersebut. Bagaimana Anda mensikapinya? Anda bisa tulis di chat, apakah Anda membuat 6 times book ini secara digital? Kalau Sylvia nggak pernah menggunakan app, karena menurut pendapatnya dan menurut pengalamannya, ada berbagai manfaat yang dirasakan dengan menuliskannya di atas kertas. Ada berbagai aspek yang berbeda yang membuat sumpah Anda tetap terjaga. Ada beberapa contoh. Sylvia juga suka menyiapkan bukunya untuk beberapa hari ke depan atau untuk beberapa minggu ke depan. Itu untuk membawa janji dan sumpah yang sudah diucapkannya semakin dekat dengan hatinya, karena selalu memikirkannya dan selalu menghubungkan dirinya dengan sumpah tersebut. Dan itu membantu beliau untuk menemukan berbagai lapisan yang melandasi janji tersebut. Jelsia mau menambahkan sesuatu? Nah, itulah sebabnya Jelsia suka melakukannya di pagi hari, karena itu akan membantunya tetap ada dalam pikirannya sepanjang hari dan terus memikirkannya. Tapi kalau Jelsia tidak melakukannya untuk beberapa hari ke depan. Pertanyaan selanjutnya. Ada 2 bagian. Bisa dibacakan kedua pertanyaannya baru dijawab atau gimana? Pada saat Anda mengisi sumpah Anda, sumpah bodhisattva,
berapa kali sehari harus dimasukkan ke dalam jurnal itu, dan berapa sumpah yang harus dicatat. Contohnya ada sumpah kebebasan, ada sumpah bodhisatwa. Seperti contohnya tidak membunuh, tidak mencuri. Nah, itu agak jadi rumit untuk mengisinya. Apakah itu berarti bahwa kita harus menuliskannya sumpah itu 2 kali sehari atau 1 aja? Oke, pertanyaan yang bagus. Kita hanya melakukan 6 sumpah sehari. Dan dengan melakukan 6 times book ini, kita semuanya bisa menggunakan sumpah-sumpah yang sama. Jadi kalau ada 10 sumpah, mungkin hari pertama bisa mengambil yang 6 dari 10 kebajikan. Kemudian yang hari kedua mungkin yang berikutnya. Jadi bisa dirotasi. Dan kemudian bisa kita mengatur komposisinya untuk yang sumpah kebebasan ada berapa kali, kemudian yang sumpah bodhisatwa berapa kali. Bisa juga Anda melakukan sumpah kebebasan 6 kali sehari, kemudian besoknya melakukan sumpah perlindungan 6 kali, kemudian sumpah bodhisatwa 6 kali. Bisa juga seperti itu. Karena kalau menurut Chelsea dengan hanya membatasi 6, kita bisa lebih fokus kepada sumpah-sumpah tertentu daripada kita mencoba untuk melakukan 36 sumpah setiap hari. Itu terlalu berat. Jadi ini akan membantu kita untuk lebih fokus. Bahkan kita bisa mengulangnya juga. Dan itu bisa terjadi. Karena itu hal yang kita lakukan kepada sumpah. Itulah sebabnya kita mengucapkan sumpah dan menjaganya lagi dan lagi dan lagi, karena kita punya kita sering sering lupa, sering berubah-ubah. Kita lupa tiba-tiba kita membunuh serangga atau membantu seseorang makan daging. Jadi tiba-tiba terpikir oleh Chelsea, berapa kali sehari kita ada berbagai cara untuk membantu orang lain membunuh. Coba pikirkan. Ada berbagai cara untuk membunuh. Dan kita melakukannya setiap kali. Makanya kita perlu menjaga sumpah ini. Jadi pikirkan bahwa kalau itu muncul dalam hidup Anda 2 atau 3 kali sehari, paling tidak Anda bisa memasukkannya ke dalam buku, dan itu akan membantu Anda menjaganya. Memang di awal kita hanya memikir yang umum-umum saja. Contohnya kita memindahkan laba-laba keluar untuk supaya menyelamatkan hidupnya. Nah, itu bisa masuk ke hal yang positif. Tapi semakin kita melakukannya, semakin sering kita akan semakin detil. Sehingga kita mampu melihat hal-hal yang lebih halus. Dan melakukannya itu berkali-kali. Dan melakukan ini sebagai kebiasaan setiap hari, itu membantu kita untuk mampu melihat hal-hal yang lebih halus tersebut. Dan melakukannya berkali-kali setiap hari itu sangat membantu. Memberikan kita kesempatan untuk memikirkannya.
Tunggu, kata Sylvia. Kalau menurut Sylvia, dia merekomendasikan untuk menggunakan berbagai aspek yang berbeda. Contohnya untuk tidak membunuh. Kalau Anda menuliskan tidak membunuh atau melindungi kehidupan atau membantu orang lain untuk melindungi kehidupan atau meningkatkan kesehatan Anda. Semua itu adalah aspek-aspek yang berbeda dari sumpah dari kebajikan yang pertama. Jadi kita bisa kreatif, bisa mengatur-ngaturnya. Can we do this practice at any time of day? Dan kalau kita melakukan ini setiap saat dalam sehari, Yeah. I was muted, sorry. ya kita bisa melakukannya. Of course. Tentu saja. And there is a second part Yeah, I know. to that I just wanted question. you to answer. Ada bagian yang kedua dari pertanyaan tadi. So, I think Saya rasa I think we should practice. kita sebaiknya mempraktekannya. To do it 6 times Atau a day. tujuannya adalah untuk melakukannya 6 kali sehari. The matrix of the book and you find Jadi itu merupakan matriks dari buku tersebut in the scriptures. So dan merupakan matriks juga di dalam naskah kuno untuk melakukannya. at any time and any day, Dan untuk melakukannya setiap saat dan sepanjang hari. I understand this question right. But of course, Sylvia tidak yakin memahami pertanyaannya secara benar, you should tapi try to do that. tapi setidaknya kalau kita bisa melakukannya Minutes left. Can you lebih share gitu. this person, they don't have any special struggle, but they want to improve relationships, finances. How can they use it to do that? Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau ada orang yang ingin memperbaiki keuangannya atau memperbaiki hubungannya, bagaimana menggunakan Six Times Book ini untuk membantu memperbaiki situasi tersebut? Kita bisa menggunakan buku yang ada, Diamond Cutter atau buku Bibit Cinta, dan melihat korelasinya, dan kemudian menggunakan juga 10 kebajikan. Sehingga yang Six Times Book ini akan membantu kita untuk mempraktekannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, kalau kita mempraktekkan yang 10 kebajikan, terus kita mau fokus kepada kemurahan hati, kita bisa fokus ke sana, menekankan pada hal itu dulu. Kita konsentrasi pada hal yang paling mengganggu kita, atau apa yang paling mengganggu Anda pada saat itu. Dan menurut saya, kita sebaiknya sangat kreatif. Banyak orang berhenti melakukannya karena setelah beberapa minggu, mencatat tidak membunuh, tidak mencuri, mereka cenderung berdebat dalam apakah mau melakukannya atau tidak. Jadi kita bisa lihat sekeliling lingkungan Anda, apa yang muncul. Ada berbagai aspek yang berbeda untuk setiap sumpah atau kebajikan atau penyakit mental yang kita miliki. Jadi penyakit mental itu memiliki berbagai lapisan yang kita bisa lihat. Jadi untuk bisa meninjau semua itu, menelusuri semua itu petualangan yang menarik. Ya, waktu kita sudah hampir habis. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang hadir dari kelas SCI dan semua staf yang membantu, dan mengharapkan sesi ini berguna, dan menyarankan kalau Anda punya pertanyaan, coba Anda lihat buku Anda. Cari teman untuk melakukannya bersama-sama.
Dan kalau untuk mendapatkan informasi bisa masuk ke website. Could we start a Telegram chat? Dan mungkin bisa membentuk kelompok dalam Telegram untuk orang-orang yang ingin bertanya. For sure. Ya, jelas bisa dilakukan. I would like I'm to going to go turn it there. all over to you now. Thank you. Oke, kembali kepada Ale. And thank you, ACI. Terima and thank kasih. all of you for working on Terima changing kasih the world. teman-teman. Terima kasih sudah merubah dunia. Terima kasih. Thank you, Venerable Gelse, and thank you, Sylvia. Terima for this kasih, wonderful class. Jelse yang terhormat dan Sylvia untuk kelas yang menarik ini. Tolong kembali lagi dan ngajar kami lagi dalam kelas yang ini. Dan saya mengatakan dengan mewakili seluruh peserta bahwa ini sangat bermanfaat dan meminta para peserta untuk mengirimkan bunga dan cinta dalam chat untuk para guru kita. Ada beberapa pengumuman. As you might know, ACI has many free programs and Kalau seperti yang Anda ketahui, ACI ada beberapa kelas yang gratis dan ini waktunya untuk berbagi kebijaksanaan kuno kepada semua orang. Tapi buat Anda yang ingin melakukan donasi, silahkan berdonasi. Atau kalau Anda tidak bisa berdonasi, Anda bisa mendonasikan waktu Anda dan menjadi volunteer untuk menyebarkan Dharma ke berbagai bahasa. Jadi silahkan menjadi penyumbang atau menjadi sukarelawan. Dan ada permintaan dari para guru supaya Six Times Book ini tersedia dalam berbagai bahasa. Dan terima kasih kepada semua penerjemah yang sudah menerjemahkan Six Times Book kepada untuk kita semua. Dan bisa didapatkan di platform. Dan kalau Anda yang bisa masuk ke website, bisa lihat berbagai macam sesi-sesi yang tersedia dan kelas-kelas khusus. Dan banyak kelas kebijaksanaan buat Anda semua. Saya mengundang semua orang untuk mengecek dan terima kasih kepada para penerjemah dan para editor dan kepada semua orang yang membantu untuk menyebarkan kebijaksanaan ini kepada semua orang. Dan akhirnya kita akan mendapatkan kelas Lamrin 43 dengan meditasi bersama dengan Jason Michael Roach mulai minggu ini. Aduh, koneksinya terputus. Maaf, suaranya putus-putus. Maaf, suaranya putus-putus. Mungkin internet saya. Oh, ternyata teman-teman yang lain juga ngelihat. Ternyata Ale ini ya hang komputernya. Baru saja mengumumkan tentang kelas Lamrin, tapi ini ya hang dia. Ale kalau bisa mendengar, bisa tulis di chat. Oh oke, ini jadi ada yang sudah melakukannya, bisa lihat di chat informasinya. Yeah, please come and join us. It starts on Friday in Arizona. On Saturday. Yang ingin bergabung, kelas Lamrin akan dimulai hari Jumat dan akan berlangsung selama 9 hari.
personally. If not, please join us on Zoom. Kami akan senang untuk ketemu Anda di Diamond Mountain secara langsung atau kalau tidak bisa secara online. Jadi cobalah mendaftar. Dan ini pelajaran yang Dharma yang luar biasa tentang menukar diri kita dengan orang lain. Dan Anda akan mendapatkan masukan-masukan yang luar biasa. Kalau Anda bisa lihat, kelas ACA terus berkembang dan terus berlanjut untuk menyebarkan ajaran Dharma. Dan kita semua mendapatkan manfaat dari itu. Jadi, tolong bergabung dan bantu kami untuk bisa melanjutkannya. Dan sampai ketemu. Sampai ketemu. Terima kasih semua. Terima kasih para penerjemah. Dadah.